bambu sebagai bahan struktur konstruksi bangunan yang ramah lingkungan dimulai. Sebelumnya, seluruh peserta dimohon mematikan mikrofon, menghidupkan kamera, serta memasang virtual background yang telah disediakan. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh hadirin dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman yang hadir pagi hari ini. Bapak Dr. Ahmad Basuki STMT selaku narasumber kita pada pagi hari ini yang merupakan dosen dari jurusan Teknik Sipil Universitas 11 Maret. Serta seluruh peserta dari berbagai macam institusi serta profesi. Untuk itu, saya Dea Puspa Anggreni akan memandu jalannya webinar. Saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pemaparan materi dari narasumber, selanjutnya dengan sesi diskusi bersama, dan diakhiri dengan sesi foto serta penutup. Saya lanjutkan pembacaan CV narasumber. Baik, nama sumber sendiri kita pada pagi hari ini, nama Bapak Dr. Ahmad Basuki STMT, pendidikannya pada tahun 1996, program studi S1 Teknik Sipil, Konstruksi Universitas 11 Maret, UNSI Surakarta, pada tahun 2003, program studi S2 Teknik Sipil, Struktur Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, tahun 2020 program studi S3 Ilmu Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Di sini ada pelatihan kerja formal pada tahun 1907, pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3 tahun 1997, pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional dalam kurung pekerti. Dan di sini juga ada pengurus organisasi profesi pada tahun 1998 sampai tahun 2000 sebagai sekretaris laboratorium komputasi FT-UNS program studi S2 Teknik Sipil atau Struktur pada tahun 1998 sampai 1999. Di sini ada sekretaris program studi D3 Teknik Informatika, program pendidikan keahlian teknik dalam kurung PPKT, dan pada tahun 2003 sampai 2008 sekretaris program studi D3 Teknik Sipil FT-UNS, pada tahun 2011 sampai 2015 ketua program studi D3 Teknik Sipil FT-UNS, dan pada tahun 2021 sampai sekarang ketua gugus kendali mutu dalam kurung KM program studi S3 Teknik Sipil Pasca Sarjana UNS. Pada tahun 2013 sampai sekarang, anggota Masyarakat Penelitian Kayu Indonesia dalam kurung MAPEKI, tahun 2019 sampai sekarang anggota Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia dalam kurung HAKI. Di sini ada penerima tanda jasa award, tanda penghargaan, dan sejenisnya. Ada Setia Lencana Karya, Setia 20 tahun 2017 dari Presiden Republik Indonesia. Baik, saya sudah membacakan CV dari narasumber kita pagi hari ini, dan langsung saja kita mulai acara intinya pada hari ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber Bapak Dr. Ahmad Basuki STMT. Sebelumnya bagaimana Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Apa suara saya sudah terdengar jelas Mbak Dea? Sudah Pak. Oke. Terima kasih.
Baik Bapak, bisa dimulai materinya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dea atas kesempatannya. Izin saya share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat, Mbak Dea? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar Profesional Forum Kerjasama Civil Network DPD Asdam Kindo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, ya kebetulan tidak hujan, kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, khususnya bagi Bapak dan Ibu tentunya yang berkaitan dengan masalah konstruksi, ya, yang berkaitan dengan masalah khususnya material kayu dan bambu. Dan saya tentunya sangat bergembira sekali atas kesempatan ini. Pertama memang sepertinya material kayu dan material bambu ini agak mulai jarang dilirik, ya, khususnya untuk beberapa konstruksi di Indonesia, ya itu karena entah karena yang semakin langka atau karena yang semakin mahal. Nah, tentunya harapan saya dengan adanya webinar ini, khususnya kaitannya dengan material kayu dan bambu sebagai bahan struktur bangunan konstruksi yang ramah lingkungan, dapat sedikit membuka kembali, ya, tentunya apa sih sebenarnya keunggulan-keunggulan dari material kayu dan bambu ini. Karena terus terang kita pun sejak dulu, ya, sebenarnya juga sudah banyak menggunakan material kayu maupun material bambu sebagai bahan struktur bangunan. Baik, ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dia, ya, kaitannya dengan CV saya kira saya lewati. Kemudian ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan pemanfaatan material kayu dan bambu sebagai material konstruksi bangunan. Yang pertama kaitannya dengan material kayu dan bambu itu sendiri, kemudian properties dan perencanaan struktur kayunya seperti apa. Tapi nanti yang untuk material bambu ini karena memang mempunyai kekhasan tersendiri, jadi mungkin pembahasannya nanti tidak akan saya detailkan, cuma saya singgung sedikit saja. Gitu. Kemudian, nah, kaitannya dengan material kayu dan bambu sebagai material yang ramah lingkungan, tentunya dapat dilihat di sini bahwa yang menjadi dasar material bambu ini atau material kayu dan bambu ini ramah lingkungan adalah bahwa sebenarnya material kayu dan bambu dibandingkan dengan material
bahan konstruksi yang lain, ini adalah satu-satunya material yang bisa diperbarui. Artinya apa? Sebenarnya material kayu dan bambu ini mempunyai jaminan akan keberlanjutan atau sustainability-nya itu sebenarnya sudah cukup jelas, ya. Tinggal kita bagaimana usahanya agar kayu dan bambu ini sebagai material ketersediaannya ini dapat terjaga, ya. Saya ambilkan contoh, ya, bahwa sekarang memang penggunaan material yang ramah lingkungan ini sedang menjadi perhatian atau sedang menjadi sorotan, karena memang kita berharap bahwa bumi kita ini juga tentunya akan selalu panjang umur, akan selalu sustainable, ya, atau berkelanjutan, ya. Makanya selain kayu yang sudah mempunyai sifat sustainable atau dapat diperbarui, ini juga memang beberapa material lain juga dikembangkan agar juga ramah lingkungan, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk material beton maupun baja pun sekarang sudah diusahakan agar pengaruh yang tidak baik terhadap lingkungan ini diusahakan seminimal mungkin. Ya. Kemudian kalau Anda lihat juga, ya, kenyataan yang ada sekarang ini untuk material kayu dan bambu, ya, orang melihat semakin lama kok semakin mahal itu, ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan unsur ramah lingkungannya, jelas material kayu dan bambu ini mempunyai nilai yang cukup tinggi, ya, dibandingkan material yang lain. Nah, makanya yang menjadi tantangan adalah bagaimana material yang sebenarnya ini bisa diperbarui ini nanti dapat kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, kalau tadi seoptimal mungkin, saya katakan kalau bisa ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar nilai ramah lingkungannya itu betul-betul nanti bisa kita nikmati. Ya. Tentunya penyebab semakin mahal kemudian atau semakin langka ini dikarenakan kalau di Indonesia, ya, hutan alami ini sudah cukup banyak berkurang, ya. Walaupun berdasarkan catatan itu jumlah spesies kayu yang digunakan sebagai bahan konstruksi sejak zaman dulu itu di Indonesia sudah cukup banyak, ya. Jadi ada sekitar 4.000 spesies kayu yang digunakan sebagai bahan konstruksi. Nah, walaupun yang material kayu perdagangannya itu yang terdata itu sekitar data yang di Departemen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu sekitar 1000-an, ya, kayu perdagangan. Nah, ini yang menjadi catatan tentunya, karena pertama memang alih fungsi lahan terutama hutan alami di Indonesia ini ternyata cukup besar, ya. Banyak lahan yang tadinya hutan banyak berubah menjadi lahan
perkebunan kelapa sawit gitu ya. Banyak yang berubah menjadi lahan pemukiman ya dan sebagainya. Padahal kalau dulu itu ada semacam komitmen ya bahwa setiap perusahaan atau setiap individu yang mempunyai hak penguasaan hutan itu paling tidak harus menyediakan sebagian dari pengelolaan itu dananya untuk reboisasi, sehingga dulu ada sebenarnya dana reboisasi ya. Kalau konsesi hutan itu misalkan bisa dilakukan dari penebangan awal sampai ke penebangan akhir itu sekitar 25 sampai 30 tahun, ini mestinya hutan kita akan terjaga ya. Karena setiap 25 sampai 30 tahun itu siklus tumbuhannya itu akan terus berputar. Mestinya seperti itu, tapi kenyataannya memang beberapa hal dana reboisasi itu tidak memang digunakan untuk proses reboisasi. Bahkan kemarin-kemarin kan ada beberapa kasus dana reboisasi yang diselewengkan dan sebagainya. Ini yang menyebabkan harga kayu maupun ketersediaan kayu ini menjadi mahal dan berkurang. Ini yang perlu menjadi catatan saya kira. Nah, kalau untuk salesnya belum bergerak, masih di awal. Oh gitu? Iya Pak. Oh di sini kok sudah bergerak ya? Maaf, saya stop dulu ya. Iya Pak. Sudah terlihat? Sudah Pak. Coba Sudah. untuk digeser Pak. Bentar, saya view screen. Sudah? Sudah. Tapi belum Sudah. bergerak. Oh, belum berubah? Belum berubah. Oh. Oke, mungkin yang model ini aja. Model ini saja ya. Coba saya ulang lagi ya, Mbak. Iya. Sudah muncul? Oke, tapi belum berganti Pak. Sudah berganti tapi coba untuk digeser kembali. Ini? Belum. Apa kita boleh bantu dari sini nggak Pak? Ya, atau coba saya ya. Karena ini kemarin ada beberapa tambahan yang perlu. Atau kalau seperti ini, oke, bentar, saya kirim aja ya.
Yang ini sudah terlihat ya, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Untuk digeser, Pak, apakah udah bisa? Saat tidak, geser slide-nya. Gimana? Slide-nya sudah bisa, Pak. Oke. Ini? Ya, Pak, sudah bisa. Sudah ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sudah terlihat yang ini, Mbak Dea? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi berkaitan dengan keberlanjutan kayu ya sebagai hasil hutan ini memang sangat bergantung pada pengelolaan hutan sendiri ya. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa material kayu ini ternyata sekarang dianggap sebagai material yang mahal ya. Di samping itu ketersediaannya juga sudah mulai berkurang ya, sehingga perkembangannya sekarang pun sudah penggunaannya atau pemanfaatannya itu kalah atau bukan kalah ya, maksudnya sekarang banyak digunakan material selain kayu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari siklus dari kayu ini yang dikatakan dapat diperbarui atau mempunyai jaminan keberlanjutan, ini apabila pengelolaannya memang sesuai dengan siklus yang ada ya. Jadi tanaman atau pohon penghasil kayu ini setelah penebangan tentunya harus segera dilakukan reboisasi atau penanaman kembali ya, sehingga ketersediaannya ini akan terus terjaga. Nah, kemudian ramah lingkungan yang pertama ini kaitannya dengan tentunya tanaman atau pohon ini akan mengurangi kadar CO2 di atmosfer ya, karena memiliki laju fotosintesis yang tinggi terutama untuk kayu yang muda ya. Kemudian setelah tua gitu pohon tersebut dapat ditebang, dimanfaatkan kayunya ya. Kemudian nanti ada penanaman kembali ya, sehingga otomatis akan cukup atau sangat ramah lingkungan ya, karena akan terus mengurangi kadar CO2, akan banyak memproduksi O2 ya, sehingga betul-betul ini akan lingkungannya akan terjaga ya. Yang kedua, kalau dilihat dari proses produksi ya, kalau dilihat dari proses produksi ini kayu atau timber ini mempunyai pelepasan karbon yang paling sedikit ya dibandingkan dengan material yang lain. Ya, ini yang juga salah satu alasan kenapa material kayu ini lebih ramah lingkungan dibandingkan material yang lain. Ya, seperti itu. Yang ini terlihat, Mbak, sudah berubah ya? Slide-nya belum berubah, Pak. Aduh. Masih Ya. di slide 5. Oke, sebentar.
Ini sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk memproduksi material kayu ini karbon dioksida yang dilepas, ya, jadi mulai dari penebangan, penggergajian dan sebagainya itu mempunyai nilai yang lebih atau yang paling rendah dibandingkan material lain. Ya, nah ini yang menjadi salah satu keunggulan juga kenapa material kayu ini disebut sebagai material yang ramah lingkungan. Ya, seperti dilihat pada tabel ini beton itu melepaskan karbon sekitar 120 kg per meter kubik, kemudian baja ini 5.320 kg per meter kubik, dan aluminium ini melepaskan paling banyak ya 22.000 kg per meter kubik. Ini yang tentunya menjadi catatan ya bagi kita bahwa ternyata material kayu atau material bambu ini mempunyai keunggulan sebagai material yang ramah lingkungan. Ini juga terlihat, Mbak? Sudah terlihat, Pak. Oke, ya. Nah, kalau dilihat dari efek ya atau tabel dari beberapa macam konstruksi yang menggunakan material beton maupun material baja, kemudian untuk dinding menggunakan material bata misalkan, atau untuk lapisan lantai maupun struktur atap, itu kalau dilihat pada grafik ini untuk material kayu ini memang mempunyai nilai di bawah 2 ton CO2 yang dapat dilepas ini. Versi Input International Magazine. Kemudian ini juga ada satu kajian juga ketika dibangun semacam asrama mahasiswa, ya, di sini dapat terlihat total potensial karbon ini sekitar 2.432. Ya, kalau ini diekuivalenkan ini kira-kira ada 511 mobil ya di jalan tiap tahun ya, sekitar itu. Jadi memang cukup ramah lingkungan untuk penggunaan material kayu. Ya, sebelum nanti saya ke properti, sini ada beberapa bangunan atau konstruksi yang menggunakan material kayu. Ya, ini ada Expo 2000 ini di Hannover, Jerman, ada struktur jembatan di Belanda, ya, kemudian di Bulgaria, dan ini yang baru ini hotel di Norwegia 18 lantai yang menggunakan GLT atau KSA. Dan sebenarnya yang tak kalah menarik adalah tentunya Bapak dan Ibu serta saudara ini juga pernah mengenal bangunan Masjid Agung Demak, ya, yang menurut sejarahnya ini salah satu sokonya atau salah satu tiangnya ini menggunakan tatal-tatal atau potongan-potongan kayu yang digabung, ya. Nah, sebenarnya ini memberikan semacam inspirasi sebenarnya bahwa dulu
Wali Songo ya yang membangun sudah mengajarkan kepada kita tentang rekayasa kayu atau struktur komposit kayu ya. Cuma memang tidak terlihat atau terdata dengan jelas ya potongan-potongan kayu itu pada saat menyatukannya hanya diikat saja ataukah juga membutuhkan perekat atau adhesif. Ini yang perlu kajian lebih jauh ya. Ternyata dulu juga sudah diajarkan seperti itu oleh Wali Songo. Kemudian ini saya kira banyak ya bangunan-bangunan di luar negeri yang menggunakan konstruksi kayu. Ya kalau tadi dilihat penggunaan material kayunya ini ternyata memang di luar negeri sudah cukup maju ya tentang penggunaan material kayu maupun kayu rekayasa ya. Kayu rekayasa ini adalah material yang berbasis kayu atau wood based material ya, yang tentunya nanti juga akan saya sampaikan kenapa kayu rekayasa ini sekarang juga mestinya cukup bisa dikembangkan di Indonesia. Ya, termasuk ini dulu ada sudah tahun 40-an ya, itu sudah dikembangkan struktur pesawat dari material kayu ya. Karena material kayu juga mempunyai nilai rasio kekuatan dan berat yang cukup tinggi ya. Nah, tentunya juga selain tadi Masjid Agung Demak, tentunya beberapa bangunan atau rumah tradisional di Indonesia yang macamnya cukup banyak ya atau jenisnya cukup banyak ini sudah banyak menggunakan material kayu ya, banyak menggunakan material kayu ya. Nah, tapi sekarang malah banyak berkurang ya yang menggunakan material kayu sebagai konstruksi bangunan, misalkan untuk bangunan rumah tinggal. Oke. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan masalah pemanfaatan kayu tadi. Ya. Sebagai material yang sustainable dan ramah lingkungan, ternyata pemanfaatannya itu cukup besar ya, mulai dari selulosanya, ya selulosanya yang biasanya digunakan untuk pembuatan kertas dan sebagainya, sampai ke log-log kayu, ya. Sampai ke log-log kayu. Nah, di sini ternyata di antara selulosa dan log-log kayu ini ada juga serat-serat, kemudian ada yang jenis partikel, ya partikel yang kadang juga digunakan untuk papan, ya papan partikel. Kemudian ada flexnya, ada flex ya potong-potongan serutan itu ya sama seperti chips. Kemudian ada long flex, yang ini juga semuanya akan termanfaatkan ya, terutama memang untuk beberapa material board ya atau material papan ya. Kemudian dari veneer juga, veneer adalah semacam serutan ya, kalau Bapak Ibu atau saudara menyerut pensil itu veneer, di mana di Jawa Tengah ini juga cukup banyak ya yang mengolah batang-batang pohon atau kayu ini menjadi veneer-veneer ya, lembaran-lembaran tipis gitu ya, sekitar 2 mili sampai 4 mili. Kemudian ada lumber dan log ya. Kalau pada tabel atau tabel sebelah kiri itu
beberapa pemanfaatan ya tadi dari material kayu, ya mulai dari tadi penggunaan veneer, kemudian ada strands, ya kemudian ada fiber, ya atau partikel. Nah ini bisa dibuat bermacam-macam, ada LSL, longitudinal strand lumber, kemudian PSL atau paralam, ada LVL, kemudian ada CLT, ya cross laminated timber. Ya, sayangnya memang pengembangan produk-produk ini di Indonesia memang belum begitu di pasaran, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ya, umumnya pabrik-pabrik atau industri perkayuan Indonesia ini lebih banyak mengenalkan produk-produk dari kayu rekayasa ini dalam bentuk plywood. Ya, kebanyakan itu yang muncul di masyarakat. Ya, kebanyakan plywood, sedangkan produk-produk lain ini kebanyakan memang untuk keperluan ekspor. Ya, makanya sekarang kita coba ya dari teman-teman kehutanan, kemudian teman-teman dari teknik sipil, ya, kemudian dari industri ini sekarang coba berkolaborasi ya agar pemanfaatan kayu-kayu ini benar-benar ya terutama kayu rekayasa ini sesuai atau dapat disosialisasikan ke masyarakat. Ya. Dulu kita mengenal plywood hanya sekedar sebagai material non struktural, ya, non struktural. Ya, hanya itu saja sebagai partisi dinding, ya, sebagai plafon. Tapi untuk material-material dari kayu rekayasa yang struktural ini tentunya harus kita kenalkan ke masyarakat. Ya, ini alhamdulillah ini sudah ya 15 tahun terakhir ini teman-teman dari kehutanan yang banyak mempelajari masalah pohonnya, kemudian material kayu non strukturalnya, ini sudah mencoba berkolaborasi dengan bidang teknik sipil, ya, khususnya berkaitan dengan struktur bangunan yang nanti bisa menggunakan material kayu rekayasa ini. Ya, disebut kayu rekayasa atau material yang berbasis kayu. Ya, sekarang sudah banyak dikembangkan LVL, ya, atau laminated veneer lumber yang menggunakan atau berbahan dasar dari kayu atau pohon yang cepat tumbuh, ya, seperti sengon, kemudian akasia, kemudian bisa kayu karet dan sebagainya. Kemudian sekarang juga mudah mulai merambah ke pembuatan cross laminated timber. Ya. Ini juga nanti untuk keperluan struktural. Dan nanti akan saya tunjukkan beberapa kajian yang pernah dilakukan kaitannya dengan pemanfaatan material kayu yang berbasis material yang berbasis kayu. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan. Tentunya yang ini juga saya kira banyak digunakan di material-material non struktural, ya, untuk meja, untuk meubiler, ya, untuk furniture. Ini memang sudah banyak dimanfaatkan yang jenis ini. Kemudian yang tipe berbahan dasar veneer, ya, ini ada plywood, ya, kemudian ada core plywood, ya, ada LVL tadi yang saya ceritakan, ya. Jadi kalau LVL ini veneer-veneer yang dilaminasi dengan arah serat yang sama, ya, di arah seratnya sama. Kalau plywood arahnya saling silang, ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai material
struktural. Oke. Ini sudah terlihat ya, Mbak Dea? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, kemudian ada tadi oriented strand board, ya. Ada parallel strand lumber, ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk rangka kuda-kuda. Kemudian LSL ini bisa juga digunakan untuk konstruksi balok, ya. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan, ya, berbagai macam kayu, ya, khususnya karena sekarang kayu alami dengan umur yang lama, ya, 25 ke atas itu sudah mulai jarang, sehingga kita coba memanfaatkan kayu-kayu dari pohon yang cepat tumbuh tadi, ya. Bisa kayu sengon, bisa kayu karet, kayu akasia, kayu mahoni, dan sebagainya. Yaitu bisa nanti digunakan untuk material struktural. Ini salah satu contoh, ya, walaupun produk LVL kayu sengon ini juga masih perlu peningkatan lagi kaitannya dengan properties, tapi paling tidak di sini dapat bisa dilihat bahwa berat jenisnya itu dibandingkan yang kayu sengon utuh ini sudah meningkat, ya. Jadi meningkat hampir 50%-nya, ya. Kemudian termasuk beberapa nilai properties yang lain. Ini meningkat cukup signifikan, ya, sehingga sebenarnya ini juga sebagai salah satu material alternatif yang bisa digunakan, ya, untuk kayu. Yang sebelah kanan ini adalah proses, ya. Jadi ini saya perlihatkan proses dari pembuatan LVL. Tadi saya katakan ini material dasarnya adalah veneer yang kemudian dilakukan pemilahan secara ultrasonik, ya. Nanti yang kalau ada knotnya, ada cacat-cacat, ini biasanya langsung dihilangkan, kemudian ditambal atau diganti dengan yang baru. Setelah itu baru dilakukan proses perekatan, ya, perekatan kemudian dikempa atau dipres dengan gempa panas, ya, biasanya. Setelah itu dilakukan penghalusan dan pemotongan sesuai kebutuhan, ya. Sehingga kalau Anda lihat atau Bapak Ibu lihat di sini, tampak bahwa kita bisa memproduksi LVL ini dengan dimensi sesuai dengan keinginan kita, ya. Kalau kita misalkan butuh dimensi untuk kolom 30 kali 30, ini pun juga bisa dipenuhi oleh produsen LVL ini. Bahkan panjangnya pun bisa mencapai 11 sampai 12 meter. Ini bisa dibuat, ya, di pabrik, ya. Bisa dibuat di pabrik. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, produk LVL yang pernah kami lakukan kerjasama untuk riset, untuk penelitian, ya, baik dari struktur lantainya, baloknya, kolomnya, sampai ke struktur kuda-kudanya, ya. Di sini ada rumah tipe 36, ada rumah tipe 36 yang semuanya ini dibuat dari LVL kayu sengon, ya, dengan sambungan ini menggunakan pasak dan menggunakan paku, ya. Jadi ini dulu sempat dijual, ya,
kerjasama dengan PT SGS Sumber Geraha Sejahtera yang sekarang di bawah Sampurna Kayu ini dijual satu set rumah ini. Jadi kalau mengirim satu set rumah ini satu truk gitu ya, satu truk ini sudah memadai. Kemudian ini dirangkai maksimal 3 hari, ya, perangkaian maksimal 3 hari. Ya. Ini bahkan bisa ada yang lebih cepat ya, 2 hari ini juga bisa dirangkai. Ya, ini mestinya cocok untuk sebenarnya ketika terjadi bencana alam misalkan yang membutuhkan rumah-rumah sementara atau rumah-rumah untuk pengungsian ya, untuk penampungan pengungsian. Ini bisa ya, ketika kirim satu paket atau satu pak itu sudah berupa satu rumah ini. Juga bisa digunakan nanti untuk sistem lantai yang menggunakan open web truss joist. Ini yang saya gunakan untuk riset ya, terutama untuk jelas untuk rumah atau bangunan 2 lantai ke atas ya, bisa juga menggunakan model ini. Kemudian ini contoh cross laminated timber yang sekarang sudah mulai banyak diproduksi dan digunakan. Harapannya juga pemasaran di Indonesia juga akan cukup baik nantinya, yaitu menggunakan papan-papan kayu yang kemudian direkatkan saling silang dan dilakukan pengempaan ya. Ini buatnya bisa ketebalan tertentu, kemudian lebar tertentu, tapi nanti ini pun bisa dipotong-potong ya sesuai kebutuhan ya, seperti tadi yang produk laminated vinyl lumber ini juga banyak atau bisa diproduksi sesuai dengan keinginan atau sesuai kebutuhan. Ya, ini saya kira beberapa aplikasi dari cross laminated timber yang digunakan ya. Sayangnya ini masih di luar negeri, belum diterapkan di Indonesia ya. Jadi ini semuanya dari material kayu ya, tentunya ada beberapa teknik penyambungan yang bisa dilakukan ya. Ini ada sambungan antara balok dengan kolomnya, kemudian sambungan dengan panel dindingnya ya, dan sebagainya. Ini cukup menarik nanti kalau nanti bisa dibangun ya. Ini ada 2 lantai ya, sampai 3 lantai bangunan yang menggunakan cross laminated timber ya. Itu saya kira ini beberapa teknik penyambungan saja dari struktur yang menggunakan cross laminated timber ya. Oke, sekarang saya menginjak yang bagian 2 ya. Sudah terlihat juga ya Mbak Dia ya. Sudah, Pak. Oke, semoga tidak ada kendala berikutnya. Oke, jadi material kayu kalau kita lihat nanti propertisnya seperti apa, tentunya kita tidak akan lupa ya kaitannya dengan material atau struktur dari pohon yang menjadi sumber dari material kayu. Ya, kalau dilihat di sini ada pohon, misalkan ada kulitnya, bagian kulit, ada bagian sapwood, ada bagian hardwood, ya, bagian inti dan bagian
ini ya kayunya. Kemudian kalau dilihat dari penampang kayu ya, terutama ini yang kayu dengan lingkaran tahun yang cukup rapi ya di sini, maka kita bisa memanfaatkan kayu pada semua jenis penampang ya, walaupun kalau dilihat dari karakteristik susut dan distorsinya ini tentunya akan menyesuaikan di mana kita memotong kayu tersebut ya. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena ini bahan material alami sehingga tentu kita ketahui bahwa karena alami tentu kehomogenan dari material ya, dari pohon, dari pangkal sampai ujung ini tentunya tidak akan sama ya. Nah, tapi yang perlu dicatat atau perlu diingat bahwa karena material kayu ini mempunyai lingkaran tahun atau lingkaran tumbuh ya, sehingga otomatis propertisnya tentu akan berbeda pada arah memanjang maupun pada arah tumbuhnya ya. Arah tumbuhnya ini ada disebut arah radial yang tegak lurus dengan arah lingkarannya, kemudian ada arah tangensial yang searah dengan arah lingkarannya. Nah, umumnya memang yang banyak kita ketahui memang propertisnya kaitannya dengan arah longitudinal ya. Nah, sedangkan arah radial dan tangensial itu sebenarnya mempunyai nilai yang berbeda, tapi karena nilai propertisnya itu tidak terlalu jauh, biasanya bisa digunakan salah satu ya untuk arah radial dan tangensial. Oke, kemudian ini kaitannya dengan beberapa bagian dari penampang kayu. Tadi ada inti kayu, ada kayu teras, ada kayu gubal, kemudian ada kulit. Nah, biasanya tumbuhnya kayu ini ya biasanya tumbuh di lapisan kambium ini ya. Lapisan kambium dia akan tumbuh ke dalam, itu ke kayu global, kemudian keluar ini akan mendesak kulit kayu ya. Makanya kadang kulit kayu itu juga tanpa retak-retak atau tidak rata dan sebagainya ya, karena ada desakan pertumbuhan yang keluar ya pada lapisan kambium. Nah, saya singgung sedikit kaitannya dengan material bambu. Tentunya bambu berbeda dengan kayu ya dari struktur pohonnya ya. Walaupun bambu ini pada bagian kulit ini mempunyai kuat tarik yang cukup besar ya. Tapi memang ada juga yang menggunakan material bambu ini tidak sebagai bambu utuh, tapi ada juga yang diambil lapisan dari kayunya, dari batang kayunya yang dibuat laminasi, sehingga sekarang banyak dikenal sebagai bambu laminasi juga. Ya, ini juga banyak dimanfaatkan. Ya, ada sudah yang memanfaatkan untuk kolom, kemudian ada yang memanfaatkan untuk dinding anak tangga maupun untuk lapisan permukaan anak tangga. Ya. Nah, ini memang material bambu ini mempunyai propertis tersendiri dan dalam proses konstruksi ini juga mempunyai sambungan-sambungan
tersendiri yang bisa digunakan ya. Misalkan ada sambungan baut, paku, kemudian ada sambungan yang menggunakan tali juk maupun tali yang lain. Kemudian ada beberapa inovasi, misalkan pada ujung bambu yang digunakan untuk sambungan ada yang diisi dengan material mortar, ada yang diisi dengan material kayu, kemudian ada yang menggunakan plat buhul bambu, plat buhul kayu maupun plat buhul baja. Ya, tapi intinya hampir sama dengan material kayu pada umumnya. Ya, biasanya spesifik ini di sambungannya. Nah, pada material kayu, ya, ini pemilahan atau gradingnya atau penggunaannya ini nanti akan bergantung dari grading yang dilakukan ya. Jadi kayu ini masuk material kode mutu berapa ya. Zaman dulu mutu kayu ini sangat bergantung pada nama perdagangannya ya. Tapi kalau sekarang tidak, di samping nama perdagangan memang harus juga diuji mutu kayunya itu berapa ya. Misalkan kalau dulu di dokumen tender misalkan hanya menggunakan nama perdagangan, misalnya digunakan untuk kusen jendela kayu jati gitu ya. Tapi kenyataannya kayu jati ini di samping mempunyai kelas mutu 1, 2, 3, tentunya juga ada kode mutu sekarang ya. Kode mutu ini harus menjadi acuan sehingga tidak bisa di dokumen itu hanya dimunculkan nama perdagangan dari kayu saja, tapi juga kode mutu yang digunakan. Sehingga ketika nanti digunakan, itu mutunya cukup jelas ya di samping nama perdagangannya. Nah, ini bisa dilakukan dengan pengujian statik maupun dinamik ya. Secara umum memang menggunakan prinsip pengujian lentur ya. Pengujian lentur untuk mengetahui kode mutu dari kayu yang akan digunakan. Kemudian secara dinamik ini ada juga ya, salah satunya dengan menggunakan gelombang ya. Jadi dipukul pada salah satu ujungnya, kemudian di ujung yang lain ditangkap dengan satu alat yang nanti akan mengkonversikan menjadi kira-kira mutu atau kode mutu dari kayu tersebut berapa ya. Ini yang secara umum dilakukan. Kemudian pengujian lentur tadi di SNI pun juga sudah ada standarnya. Kemudian ini salah satunya juga menggunakan standar Eropa. Ini dengan 2 titik pembebanan. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Nah, memang kalau dilihat dari hasil pengujian lentur ya, dari hasil pengujian lentur ini bisa diketahui ya kira-kira tegangan lenturnya berapa ya. Kalau dilihat di sini ada hasil pengujian lab memang cukup besar ya, karena ini pengujian di lab secara langsung, tapi dalam SNI ini dimunculkan nilai 2 ya, bisa nanti dicek atau dilihat pada tabel kode mutu yang ada di SNI. Kita sudah menggunakan SNI yang baru, SNI 7973 tahun 2013 ya. Kemudian di sini ada konversi format 2,54 ya, ini di sini ya menjadi 5,1. Nah, sehingga
ini yang digunakan sebagai acuan untuk dikonversi dengan hasil pengujian lab, maka punya angka keamanan sebesar ini 2,89 ya. Kalau di sini disebutkan angka keamanan sekitar 2 sampai dengan 3 ya, 2 sampai 3. Tuh, kemudian ini kode mutu yang ada di SNI 7973 tentang spesifikasi desain untuk konstruksi kayu ya. Jadi nanti untuk desain yang digunakan adalah ini ya. Ketika Anda mempunyai mutu kayu E5 atau 5000 MPa, ini mempunyai kuat lentur kira-kira 2,0 ya. Itu yang dijadikan dasar desain ya. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai modulus elastisitasnya bisa juga berdasarkan nilai berat jenis dari kayu tersebut pada kadar air 15%. Ya, pada kadar air 15%. Ini bisa digunakan rumus 16.500 dikalikan berat jenis pangkat 0,7. Itu sebagai prediksi. Tapi kalau memang ingin mengetahui secara langsung, ya harus dilakukan pengujian di lab. Ini yang mestinya juga terutama untuk kayu yang struktural, ini kalau digunakan, ini mestinya juga harus melalui pengujian terlebih dahulu. Ya. Kemudian ini saya kira ini yang standar Eropa, ya. Standar Eropa berdasarkan pengujian kuat lenturnya. Ya. Berdasarkan pengujian kuat lenturnya ini masuk kategori C berapa. Ya. Nah, kaitannya dengan perencanaan atau desain, ini kalau di era sebelum 90-an, ini masih banyak menggunakan allowable stress design ya metodenya, atau metode tegangan izin atau metode kekuatan izin. Ya, dulu termasuk untuk perancangan struktur baja, perancangan struktur beton ini banyak menggunakan itu ya. Kemudian di era 90-an ke atas ya termasuk kayu juga ini sudah menganut metode load and resistance factor design ya atau LRFD, atau di beberapa SNI ini menggunakan istilah desain faktor beban dan ketahanan. Ya. Nah, tampak di sini perbedaannya, ya. Tampak di sini perbedaannya adalah pada metode desain tegangan izin, ya, semua faktor-faktor ini dimasukkan, kemudian nanti akan diperoleh satu nilai angka keamanan. Ya, angka keamanannya berapa? Misalkan dari tegangan izin yang digunakan, itu nanti kita akan memberikan angka keamanan berapa ya dari tegangan izin tersebut. Nah, sedangkan pada metode load and resistance factor design, ini kita desainnya didekati pada pembebanannya dan pada kekuatan nominal dari material yang digunakan. Ya, sehingga di sini ada kekuatan ultimate, ini berdasarkan perhitungan rencana pembebanan yang sudah dikalikan dengan faktor beban. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kekuatan terkoreksi dari material yang digunakan, ya, atau
kekuatan nominal dari material, kemudian dikalikan beberapa faktor koreksi, kemudian dikalikan dengan faktor tahanan, dan kalau di kayu dikalikan juga dengan faktor waktu. Ya, itu yang kemudian dibandingkan, ya, kekuatan dari materialnya ini harus lebih besar dari kekuatan ultimate yang sudah mempertimbangkan atau sudah dikalikan dengan faktor beban. Ya, intinya di sana. Kemudian beberapa properties lain dari material kayu ini bisa digunakan. Di sini ada pengujian tadi lentur, ada pengujian tarik, ada pengujian tarik tegak lurus seratnya, kemudian ada pengujian geser, dan kemudian ada pengujian tekan yang sejajar maupun tegak lurus dari arah seratnya. Ini bisa digunakan. Kemudian ini perbandingan beberapa faktor koreksi yang ada di metode kekuatan izin dan metode load and resistance factor design. Bisa gunakan. Kemudian tentunya beberapa material kayu membutuhkan sambungan untuk desain konstruksinya. Ini juga yang banyak kita gunakan, umumnya menggunakan pasak, menggunakan paku, baut, ya, kemudian beberapa sambungan lain tentunya yang ada seperti cincin belah, ya, kokot bulldog dan sebagainya. Kira sekarang lebih banyak menggunakan pasak, paku dan baut. Baik, saya kira itu beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan penggunaan material kayu, dan tentunya saya berharap mungkin ada beberapa masukan, beberapa informasi atau diskusi dari Bapak dan Ibu serta saudara peserta webinar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak sudah menjelaskan materinya, sangat bermanfaat bagi kita semua, dan materinya sangat mendetail sekali ya, agar kita mengetahui manfaat-manfaat dari kayu tersebut, strukturnya. Jadi kita masuk ke sesi diskusi ya Pak. Ya. Di sini ada satu pertanyaan buat dari Mas Dwi Fajar, berkenan untuk menghidupkan kamera dan mikrofon atau tidak? Maaf sebelumnya Pak, untuk share screen-nya bisa gimana? Oh ya, yes. Oke. Ya. Untuk Mas Dwi Fajar, apa berkenan untuk menghidupi kamera dan on-mic? Baik, kalau begitu saya bacakan aja nih Pak. Ya, silakan. Dari Mas Dwi Fajar Nugroho dari UII. Permisi Pak, izin bertanya bagaimana cara menentukan pemilihan jenis kayu untuk sebuah struktur bangunan dengan tepat berdasarkan mutunya. Mengetahui jenis kayu sendiri ada berbagai macam jenisnya. Terima kasih Pak. Oke. Langsung dijawab atau beberapa pertanyaan dulu? Langsung dijawab Pak. Langsung saja. Oke, terima kasih Mas atau Pak ya ini. Ya, Pak Dwi Fajar ya dari UI. Ini kaitannya dengan pemilihan jenis kayu ya, pemilihan jenis kayu. Baik. Jadi memang di
di peraturan atau di kode ini hanya disebutkan kode mutu, ya, kode mutu yang dijadikan untuk acuan desain, ya. Nah, sehingga seperti tadi saya sampaikan, ya, misalkan di spesifikasi itu disebutkan nama perdagangan kayu, kruing, mungkin ada untuk struktur kuda-kuda misalkan menggunakan kayu bengkire dan sebagainya. Ini tentunya bisa diketahui mutunya dengan hasil pengujian ini yang tepat, ya, yang tepat. Walaupun di beberapa di Atlas Kayu Indonesia ada beberapa buku itu yang menyebutkan mutu dari jenis kayu perdagangan ya, seperti keruing, meranti, kemudian jati, kemudian mauni dan sebagainya, itu mempunyai mutu tertentu. Tapi sekarang sebaiknya memang di samping kayu perdagangannya juga harus sudah diketahui kode mutu dari kayu tersebut. Ya, itu sehingga ketika kita mendesain kita harus memang sudah menentukan kita menggunakan kode mutu kayunya berapa, ya. Setelah itu pada pelaksanaan seandainya memang kita tetapkan kayu jati dengan kode mutu E20 misalkan, maka pada saat pelaksanaan harus diuji dulu kayu jatinya tersebut apakah memang dia termasuk kode mutu E20, ya. Nanti kuat lenturnya berapa, ya, kuat tariknya berapa, itu mestinya seperti itu, ya. Jadi sekarang kita tidak bisa misalkan hanya mengandalkan hanya berdasarkan kayu perdagangan saja, ya. Mestinya yang pas harus kita cek gitu, terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi saya pun juga kadang begini ketika wah ini pakai kayu jati saja gitu. Tapi saya harus yakin bahwa kayu jati yang kita gunakan juga mutunya sesuai dengan yang kita harapkan saat desain atau saat perencanaan. Ya karena kayu jati sekarang macam-macam, ya. Ada orang bilang jati alami, atau jati dari Kementerian Kehutanan, ada jati kebun, ya, jati kebun dengan umur tertentu. Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu kayu jati tersebut umur pohonnya berapa. Ya. Kadang di pasaran itu kan macam-macam, ada kayu jati putih yang diwedai dan sebagainya itu, ya. Kadang di kamuflase kayu jatinya seolah-olah tua, warnanya agak coklat itu. Kadang yang kayu jati muda itu warnanya coklat muda dan sebagainya. Kadang ada kamuflase seperti itu. Makanya kita harus tetap gunakan pengujian. Sebenarnya mutunya berapa? Sama sebenarnya ketika membangun konstruksi beton bertulang, kan tetap juga tulangannya kita juga harus uji agar sesuai dengan yang disyaratkan, ya, sesuai dengan perencanaan. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Gimana Mas Dwi, apakah sudah cukup pertanyaannya? Apa ada yang mau ditanyakan kembali? Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya dikarenakan waktunya sudah sedikit habis, jadi ini ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Oh ya, ya. Yang pertanyaan, Bapak tadi sempat menjelaskan penggunaan LVL nih Pak. Ya. Untuk satu set rumah, nah apakah bahan serupa juga dapat digunakan untuk struktur yang lebih kompleks dari rumah tinggal tersebut ya Pak? Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi kami memang ada kerjasama riset ya beberapa tahun terakhir ini. Jadi memang awalnya kita
banyak rencana akan digunakan sebagai rumah tinggal, ya tidak hanya 1 lantai tapi 2 lantai. Ya tadi ada open web truss joist ya untuk balok lantai 2 misalkan dan seterusnya. Nah, kami juga kemarin sudah menguji juga dengan teman UGM ya, dengan dosen UGM itu aplikasi misalkan untuk rangka jembatan ya, tapi yang kuda-kuda juga sudah. Kemudian untuk rangka jembatan ini kemarin juga sudah dilakukan pengujian ya. Rangka jembatan ini sebagian menggunakan alat sambung berupa lem ya. Kemudian sebagian nanti akan menggunakan plat-plat buhul baik baja maupun material LVL-nya itu sendiri ya. Karena LVL ini pembuatannya bisa cukup lebar sehingga bisa juga nanti digunakan sebagai plat-plat buhul ya, baik menggunakan sambungan lem maupun menggunakan sambungan baut ya, lem maupun baut. Nah, memang yang menjadi kendala memang untuk pemanfaatan kayu rekayasa ini ya, terutama laminasi kayu ya. Jadi karena semuanya tadi memang banyak berkaitan dengan proses laminasi atau proses perekatan dari material kayu tersebut. Nah, ini memang di masyarakat orang masih membayangkan rekatan untuk material kayu untuk struktural itu tentunya beda ya yang digunakan untuk material non struktural ya. Misalkan jangan dibayangkan bahwa nantinya wah rekatannya itu kena air sedikit atau kena air hujan kemudian akan terjadi pelepasan ya. Jadi rekatannya menggelembung atau rekatannya lepas dan sebagainya. Jangan dibayangkan seperti plywood atau orang awam kadang menyebut triplex itu yang ada di pasaran mungkin karena itu jenis lemnya beda untuk struktural dan non struktural ya. Tentunya untuk struktural juga sudah teruji, nanti ada pengujian juga tentang kekuatan rekatan dari material tersebut ya. Untuk lemnya sendiri berbeda ya. Saya juga pernah menguji sambungan menggunakan lem ya untuk kayu untuk LVL ini, ternyata kegagalan tidak pada sambungan ya, justru kegagalan pada pada LVL-nya ya. Walaupun LVL itu juga sudah menggunakan standar pengeleman untuk struktural ya. Jadi untuk lemnya sendiri untuk keperluan sambungan juga sudah cukup kuat. Kemudian untuk lapisan LVL-nya ini lemnya juga khusus ya, juga sama-sama kuat. Jadi kalau kena air hujan pun terus tidak akan menyebabkan lepasnya ikatan lem itu dengan mudah. Yaitu jadi pemanfaatannya bisa macam-macam ya, tidak hanya untuk struktur rumah tinggal ya, bahkan di beberapa negara ya di luar itu pemanfaatnya juga cukup banyak untuk struktural, misalkan bisa dibuat lengkung ya, bahkan ada juga yang dibuat ya, teman dari IPB itu membuat kusen ya menggunakan material LVL ini ya, yang bisa di kusennya pun tidak lurus ya, jadi ada yang model lengkung itu juga bisa dibuat untuk kusen ya. Jadi dilapis per lapis atau layar per layar, kemudian dikompres yang bentuknya sudah lengkung, bisa dibuat kusen juga. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas jawabannya.
atau sangat digunakan pada saat ini, Pak? Kayu yang digunakan pada saat ini jenisnya apa saja, Pak? Saya kira masih masih umum ya, jenis kayu yang digunakan saat ini ya, karena memang masyarakat kita masih masih yakin dengan kayu solid atau kayu utuh, kayu gergajian ya. Saya kira ya di pasaran masih adalah kayu jati, kayu kruing, kayu meranti, kayu kamper, kayu penggire dan sebagainya ya. Bahkan kayu-kayu dari kalau di desa itu kan banyak, di desa atau di sekitar hutan itu kan juga masih banyak jenis-jenis kayu ya, ada sonokling dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak kayu-kayu itu. Dan walaupun memang harganya sekarang relatif lebih mahal, kemudian ketersediaannya juga mungkin tidak seperti dulu lagi gitu ya. Makanya sekarang coba kita sosialisasi untuk penggunaan kayu rekayasa ini ya. Kayu dari pohon cepat tumbuh itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya, masyarakat bisa menanam sengon ya. Kemudian kebanyakan memang sudah banyak memang produk kayu rekayasa sengon dan sebagainya. Tapi memang untuk pasaran di Indonesia itu kayu-kayu rekayasa sejenis CLT, sejenis sejenis LVL dan sebagainya itu yang memang belum begitu diterima di masyarakat ya, karena masyarakat masih bayangannya kayu solid itu akan lebih baik gitu, walaupun kayu solidnya mungkin dengan kode mutu yang rendah, tapi sebenarnya kayu-kayu rekayasa ini jelas mutunya jelas terjamin ya, mungkin kadar airnya tertentu, kemudian tadi ya lebih durable ya, lebih tahan rayap karena tetap ada proses itu ya, proses anti rayap, proses ada impregnasi ya agar tidak mudah lapuk dan sebagainya. Itu sekarang sebenarnya teknologinya sudah ada ya. Cuma itu meyakinkan masyarakat, meyakinkan pasar ini yang menjadi PR agar juga bisa menggunakan itu ya. Kalau mahal murahnya memang tergantung ya, karena kayu pun juga mempunyai keunggulan estetika juga, ya. Jadi seperti itu. Yeah. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan dan jawabannya. Jadi saya sedikit menarik kesimpulan dari materi dan sesi diskusi tadi. Dapat kami simpulkan secara sederhana, kayu dan bambu merupakan material struktur dan non-struktur yang beragam penggunaannya. Tetapi memang diperlukan pengelolaan yang baik agar ketersediaan kayu dan bambu tetap terjaga. Ada beberapa banyak jenis kayu yang memenuhi standar mutu, sehingga kami para akademi dan juga praktisi harus terus kolaborasi untuk menemukan desain yang terbaik dari pemanfaat kayu sebagai material yang ramah lingkungan atau berkelanjutan. Sebelum saya menutup acara, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk peserta mohon dihidupin kameranya. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, Bapak dan peserta, terima kasih atas partisipasinya buat acara webinar hari ini. Terima kasih buat
materi yang telah dijelaskan dari Bapak Dr. Ahmad Basuki STMP yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan bagi seluruh peserta yang telah mengikuti webinar pagi hari ini. Mohon maaf jika dari saya ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.